warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Valentia Putri, NIM 2501111000129. Halo, perkenalkan nama saya Karen Simamora dengan NIM 2501111000100. Nama saya Ratna Lati Wulandari dari Fakultas Hukum dengan NIM 2501111000120. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari kelas C dengan NIM 2501111000099. Kenalkan, nama saya Saida Saraiza dari Fakultas Hukum dengan NIM 2501111000131. Nama saya Muhammad Nufaki Panapandi, NIM 2501111000130. Mari kita mulai pembahasan mengenai BPUPKI, sebuah lembaga penting yang berperan besar dalam proses lahirnya dasar negara Pancasila dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama dimulai dengan pelantikan anggota dan penetapan ketua BPUPKI, yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua RP Suroso dan Ichi Bangase Yoshio. Sidang itu dibuka dengan khidmat oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat selaku ketua dan dilanjut dengan pertanyaan kepada para anggota, apa dasar negara Indonesia merdeka nanti? Usulan pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan 5 dasar usulannya, yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Setelahnya pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo menyampaikan pandangannya yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Puncaknya ada pada saat Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1946. Ia menyampaikan gagasannya yang biasa dengan sebutan Pancasila, yakni peri kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Beliau bahkan menjelaskan bahwa jika diperas lagi, Pancasila bisa menjadi Trisila, bahkan Ekasila, yaitu gotong royong. Untuk menyatukan semua usulan tersebut, maka diadakannya pembentukan Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhyamin, Kiai Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Tujokro Sujoso, Agus Salim, dan Amar Ramis. Dari pembentukan Panitia 9 itu kemudian merumuskan sebuah naskah yang dikenal dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta memuat dasar negara dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta lalu disetujui sebagai hasil kompromi antar golongan Islam dan golongan kebangsaan. Setelahnya BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, yakni merumuskan dasar negara, membuat rancangan Undang-Undang Dasar 1945, menyepakati pembentukan negara. Setelah semua itu selesai, tugas BPUPKI selesai dan dilanjut dengan pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengalami sedikit perubahan pada sila pertama demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Sejak saat itu Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Analisis sosial. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tujuannya memang sebagai langkah politik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun dalam praktiknya BPUPKI dimanfaatkan para tokoh bangsa untuk merumuskan dasar negara dan rancangan konstitusi. Kompromi, Panitia 9 dan Piagam Jakarta untuk menyatukan perbedaan pandangan. Dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Mereka merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi embrio pembukaan UUD 1945, yakni pada isi sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini adalah kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Artinya pengakuan terhadap mayoritas Muslim tetap diberikan tapi tanpa mengabaikan kelompok non-Muslim. PPKI dan
Perubahan sila pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan alasan perubahan demi menjaga persatuan nasional. Daerah-daerah timur Indonesia menolak rumusan syariat Islam. Jika tidak diubah, dikhawatirkan Indonesia terpecah sejak awal. Keputusan ini membuktikan kebesaran jiwa para pendiri bangsa mendahulukan persatuan daripada kepentingan golongan. Jadi dapat kita simpulkan sidang BPUPKI adalah momentum krusial dalam sejarah bangsa. Dari sana lahir Pancasila yang menggabungkan unsur nasionalisme, religiusitas, dan kemanusiaan menjadi dasar ideologi yang bisa diterima semua golongan, dibentuk melalui musyawarah, kompromi, dan semangat persatuan sehingga Pancasila tidak sebuah teks dasar negara, melainkan hasil pergumulan pemikiran politik dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Pertama yang saya tanyakan itu siapa tokoh yang menyampaikan gagasan Pancasila dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. 12 orang menjawab Insinyur Soekarno dengan total 70,59% suara. Pertanyaan kedua, siapa tokoh yang pertama kali mengusulkan nama Pancasila dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945? Satu orang menjawab Mr. Muhammad Yamin dengan 5,88%. Satu orang lagi menjawab Prof. Dr. Supomo dengan 5,88%. 10 orang menjawab Insinyur Soekarno dengan 58,82%. Yang ketiga, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal berapa? 11 orang menjawab 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan 64,71%. Satu orang menjawab 8 Agustus 1945 dengan 5,88%. Yang keempat, rumusan Pancasila yang sah secara hukum terdapat dalam 2 orang menjawab B, yaitu Piagam Jakarta dengan 11,76%. 10 orang menjawab pembukaan UUD 1945 alinea keempat dengan 58,82%. Nomor 5, siapakah yang menjadi ketua panitia 9? 11 orang menjawab Soekarno dengan 64,71%, satu orang menjawab Muhammad Hatta dengan 5,88%. Yang keenam, siapakah ketua BPUPKI? 12 orang keseluruhan menjawab B, Rajiman Widodo-Diningrat dengan 70,59%. Yang ketujuh, lembaga yang pertama kali membahas dasar negara adalah 11 orang menjawab BPUPKI dengan 64,71% dan satu orang menjawab MPR dengan 5,88%. Yang kedelapan, sila kedua Pancasila berbunyi, keseluruhan banyak yang menjawab B, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan 70,59%. Yang kesembilan, Pancasila secara sah ditetapkan sebagai dasar negara pada 2 orang menjawab 1 Juni 1945 dengan 11,76%. 10 orang menjawab 18 Agustus 1945 dengan 58,82%. 10. BPUPKI dibubarkan pada tanggal berapa? 11 orang menjawab 7 Agustus 1945 dengan 64,71%. Satu orang menjawab 17 Agustus 1945 dengan 5,88%. 11. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah bunyi sila keberapa? Keseluruhan menjawab C, yaitu bunyi sila keempat dengan 70,59%. Yang ke-12, nama lain dari BPUPKI adalah 12 atau keseluruhan menjawab Dokuritsu Junbi Chosakai dengan 70,59%. Yang ke-13, hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal berapa? Keseluruhan menjawab 1 Juni dengan 70,59%. Yang ke-14, latar belakang dibentuknya BPUPKI oleh Jepang adalah 2 orang menjawab untuk melibatkan tokoh Indonesia dalam pemerintahan dengan 11,76%. 10 orang menjawab untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan 58,82%.
Yang ke-15, salah satu tugas utama PPKI adalah 4 orang menjawab untuk merumuskan dasar negara dengan 23,53%, 8 orang menjawab membentuk alat-alat kelengkapan negara dengan 47,6%. Ke-16, BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada masa pemerintahan. 2 orang menjawab pada masa pemerintahan Kaisar Hirohito dengan 11,76%, 1 orang menjawab Perdana Menteri Tojo dengan 5,88%, 9 orang menjawab pemerintahan militer Jepang dengan 52,94%. Yang ke-17, sidang pertama BPUPKI lebih banyak membahas tentang keseluruhan, menjawab tentang bentuk negara dan dasar negara dengan 70,59%. Yang ke-18, BPUPKI digantikan oleh keseluruhan menjawab PPKI dengan 70,59%. Yang ke-19, sila pertama Pancasila yang sah berbunyi keseluruhan menjawab, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan 70,59%. Yang terakhir, yang 20, yaitu BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal keseluruhan menjawab pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945.